الله مخلصا له الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله طريقه إلى الجنة. Al-Hadits. Hadirin jamaah rahimakumullah, kajian Ahad pagi di pekan yang keempat yang Allah muliakan dan saya hormati, di pertengahan lebih, bahkan sudah memasuki tanggal 16 ya, kalau tidak salah, di bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah. Qadarullah kita masih diberikan kesempatan, kemauan dan kesehatan bisa tetap istiqomah melaksanakan perintah Allah, meskipun mungkin tidak maksimal, tetapi kita yakin karena Allah perintahkan ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah. Ada yang mengartikan semampu kalian, ada juga yang mengartikan sekuat tenaga. Semoga sekecil apapun amal kebaikan yang kita lakukan bernilai besar di hadapan Allah dan menjadi wasilah Allah ridho, Allah curahkan rahmat dan maghfirahnya bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terutama juga amalan di pagi hari ini. Sebab dengan itulah sebetulnya ya, kita bisa masuk surga dengan ridho Allah, bukan dengan banyaknya amal kita, tetapi dengan ridho, dengan rahmat, dengan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Tanpa dengan itu ya tidak menjadi andalan amal kita dan lain sebagainya, kecuali rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, ini di waktu kurang lebih 40 atau 50 menit ke depan ini mungkin agak sedikit nanti dirubah Kang Edi, kita kajian beberapa hadis. Barangkali nanti kita ngobrol ada pertanyaan ya, karena khawatirnya juga agak ngantuk di pagi hari, atau juga kalau bisa saya jawab, kalau tidak bisa ditangguhkan mungkin nanti ya. Nah, ini untuk sedikit pengubah mungkin. Kalau ada pertanyaan dalam hal lain atau dalam hal yang kita bahas, mungkin boleh dipersiapkan sehingga nanti ada semacam komunikatif ya, atau komunikasi. Mungkin nanti ya kita kasih waktu beberapa menit untuk kajian, beberapa menit nanti untuk pertanyaan. Hadirin yang dirahmati Allah, kita melanjutkan bab masih berkenaan dengan bab yakin ya, atau babul yakin wat tawakkuli, tentang yakin dan tawakal. Ini masih panduan kehidupan. Jadi kadang ahli ibadah dalam tanda petik kita melihatnya, kalau tidak tahu tentang ilmu-ilmu kehidupan, salah satunya yakin, tawakal, sabar, kan bisa jadi dia juga tidak bisa mengharunginya atau melewatinya dengan benar ya, ilmu menghargai kan dan lain sebagainya. Nah itu maka kitab hadis Riyadhus Shalihin ini bekal untuk kehidupan kita ya,
Jadi mengarungi kehidupan ada hukumnya, ada akhlaknya, ada adabnya, ada panduan-panduan kehidupan. Oleh karenanya mencari ilmu itu biasanya, dan memang begitu, semakin kita tinggi, semakin dalam itu semakin kurang. Disebutkan oleh para ulama semakin haus. Sama halnya kita meminum air laut. Minum air laut itu semakin banyak yang kita minum semakin haus. Nah, mencari ilmu itu begitu, Pak. Itu pasti begitu kalau orang merasakan. Nah, biasanya yang baru awal-awal, yang baru buka pintunya, kulitnya, lalu dia tidak masuk ke dalamnya, oh berarti rumahnya seperti ini. Nah, dia langsung menyimpulkan seperti ini, hanya sebatas itu. Tapi ketika sudah masuk ke dalam, oh ternyata tidak. Nah, itu dalam mencari ilmu atau dalam memahami ilmu. Dan luar biasanya mencari ilmu itu hukumnya wajib fardu ain. Tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Hadis yang kedua, ats-tsaniyah, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma aidan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa 'alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu Allahumma a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta an tudillani antal hayyul ladzi la yamut la tamut wal jinnu wal insu yamutuna, muttafaqun alaih. Dari Ibnu Abbas itu punya anak namanya Abdullah bin Abbas. Di zaman Khalifah Ibnu Abbas itu, atau Abdullah bin Abbas itu pernah mengutus salah seorang utusan ya ke negeri Syam. Ibnu Abbas ini salah satu sahabat Rasulullah SAW yang didoakan ya untuk sehingga banyak hafalan ataupun perawi meriwayatkan hadis. Mengutus seseorang untuk ke negeri Syam, dan waktu itu di negeri Syam malam Jumat sudah Lebaran. Nah, ini ada kisahnya, saya sampaikan dulu. Sudah Lebaran ya. Kata Ibnu Abbas, ketika utusannya itu pulang ke Madinah, kan diutus ke negeri Syam. Syam itu kalau sekarang ada Lebanon, ada Palestina, ada apa tuh? Syria, ada 4. Satu lagi apa tuh? Jordan. Ada 4 negara, terpecah sekarang itu. Dulu Syam saja namanya. Dulu tuh negara cuma Syam, Hijaz kan. Najd. Nah, Arab itu terbagi 2, ada Arab Hijaz, ada Arab Najd. Sekarang ada Qatar, ada Bahrain, ada Emirat. Sekarang terpecah kecil-kecil. Ada Oman ya. Ada Saudi kan nama raja, Saud al-Saud. Ketika pulang dari Syam, dia mengatakan, aku sudah mendapati di sana berbuka, berlebaran. Itu di malam Jumat sudah terlihat hilal. Nah, sedangkan kata Ibnu Abbas, di Madinah terlihat hilalnya malam Sabtu. Jadi lebarannya hari Sabtu. Tuh, di Madinah malam Sabtu baru terlihat hilal. Kata utusan itu, apakah bukankah Rasulullah sudah memerintahkan bahwa harus berbuka ketika orang lain mendapat melihat hilal? Tidak, kata Rasul. Justru berbukalah karena engkau melihat hilal, dan tidak karena engkau atau tidak melihat hilal, jangan berbukalah, bahasa lainnya gitu. Artinya hadis ini atau riwayat itu memberikan makna setiap daerah, setiap negara memiliki matla penglihatan hilal yang berbeda-beda. Jadi sudah pernah terjadi di zaman sahabat, di zaman khalifah. Padahal Madinah dengan Syam itu tidak jauh, Pak, dibandingkan Indonesia dengan Saudi. Jauh banget. Nah, ketika itu Indonesia dengan Saudi lebih jauh. Padahal dari Madinah ke Syam itu bisa pakai kuda, bisa pakai unta. Masih dataran dekat gitu. Sejauh-jauhnya tuh masih dataran Arab gitu, Syam dengan. Hanya biasanya kan
berdagang ke negeri Syam di musim panas, rihlatas syita'i wasyaif. Kalau syaif di musim dingin ke Irak kalau tidak salah ya. Ada dua, ke negeri Syam dan negeri Irak berdagang waktu itu. Ini memberikan makna bahwa berpuasa ataupun berbuka atau menentukan awal bulan itu sangat mungkin berbeda di setiap tempat. Jangankan Indonesia dengan Saudi, Madinah dengan Syam saja pada waktu itu berbeda dan di zaman sahabat. Kata Ibnu Abbas, salah satu orang yang didoakan Rasulullah SAW, justru kalau mengikuti Rasul, berpuasalah karena melihat hilal. Kata karena waktu itu belum melihat hilal, maka masih berpuasa, belum berlebaran. Dan berbukalah karena melihat hilal kan. Jadi sudah berbeda. Nah, ini jawaban kebingungan kemarin. Cina di Saudi natos wukuf di orang karek lebar wukuf Sabtu kan ya. Di orang lebarana atau di hari Minggu kita berpuasa Arafah kan wukuf lah atau kamari. Saudi mah hari Sabtu. Nah, sekarang tuh sok kejebak. Yang kita lakukan bukan puasa wukuf, tapi puasa Arafah. Bukan puasa wukuf, tapi puasa Arafah. Arafah itu tanggal 8 Tarwiyah. 8 Arafah. Nah, ini ada memang gitu dalam kitab Imam Ar-Razi, tafsir Al-Kabir lil Qur'anil Karim disebutkan begitu, bahwa Nabi Ibrahim ketika malam ke-8 mikir-mikir. Di hari ke-8 ini benar perintah Allah apa godaan setan menyembelih Ismail itu. Nah, memikir-mikir itu ragu disebut tarwiyah. Malam ke-9 mengetahui dan yakin ini perintah Allah. Nah, mengetahui itu Arafah dalam bahasa Arab. Malam ke-10 mimpi lagi. Langsung dieksekusi, namanya nahar. Maka hari ke-10 disebut yaumin nahar, hari ke-10. Nah, jadi puasa itu kemarin bukan puasa wukuf, tapi puasa Arafah. Puasa Arafah itu tanggal 9. Jadi kita dengan Saudi berbeda tanggal wajar. Nah, gini di Saudi wukuf, hanya kebetulan pada tanggal 9 itu ditetapkan wukuf di Arafah. Itu saudara Nawa. Tetapi puasa Arafah sudah terjadi sebelum ada wukuf. Kata Imam Nawawi misalkan, atau Fathul Bari Ibnu Hajar Al-Asqalani, puasa wukuf itu puasa Arafah itu sudah terjadi tahun kedua Hijriah. Sedangkan wukuf Rasulullah mencontohkan di tahun ke-10 Hijriah. Tak gitunya sejarahnya tuh. Ya dari Ibnu Abbas nih. Nambah emutan lah kemarinnya wawasan karena ini masih hangat kemarin. Nah, di sini ada doa ya Rasulullah SAW, ya Allah hanya kepadamu aku berserah diri. Dulu doa ini saya masih ingat disuruh dihafal oleh guru dulu tuh. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasumtu. Ini pernah dihafal dulu. Ya, tapi jadi teringat kembali ya. Dan aku beriman hanya kepadamu dan padamu aku beriman dan atasmu aku bertawakal. Wa alaika tawakkaltu dan hanya kepada engkau lah aku kembali wa ilaika anabtu dan dengan pertolonganmu lah aku berbantah atau berdebat. Ini ungkapan berserah diri kepada Allah. Seandainya dalam kehidupan ini kita tidak ada ajaran tawakal, tidak ada ajaran berserah kepada Allah, stres Pak. Sebab manusia ini selalu mengaitkan ya, meletakkan apapun yang dia harapkan, yang dia inginkan atau yang dia inginkan itu harus terjadi, Pak. Selalu begitu manusia ini. Benar nggak? Kita ingin apa? Ketika kita punya ambisi, punya keinginan. Keinginan boleh, tapi ambisi itu dia tidak baik dalam beragama, dalam nilai-nilai keagamaan. Ambisius misalnya, atau ada keinginan. Menurut kita itu yang terbaik. Biasanya begitu manusia, menurut kita. Seandainya gagal, lalu tidak ada bimbingan ilmu tawakal, tidak ada yang barusan Rasulullah ajarkan, itu manusia akan stres. Akan selalu menyalahkan keadaan dan dia ya menjadi orang-orang yang salah kaprah nanti. Nah, itulah ilmu tawakal. Kita katakan hanya kepadamu lah aku berserah, kepadamu aku beriman, itu dalam pemaknanya. Berserah, tawakal. Beriman berarti meyakini segala apapun adalah kehendak Allah kan begitu. Dan atasmu aku bertawakal.
Bertawakal juga bukan karena paksaan, bukan karena manusia, tapi karena Allah. Kemudian dan hanya kepada Engkau lah aku kembali, atau dalam bahasa istirja itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kembali kepada Allah dan dengan pertolonganmu lah aku berbantah. Kalau seandainya berbantah-bantahan, bermusuhan ya, atau dalam bahasa ini berdebat ya, tentu hanya dengan pertolongan Allah lah kita bisa mendapatkan solusinya. Allahumma a'udzu bi'izzatika, ya Allah aku mohon perlindungan dengan kemuliaanmu. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Angtudillani ya. Dan aku mohon agar Engkau tidak menyesatkan diriku. Angtudillani, supaya Engkau tidak menyesatkan diriku. Angtal hayyul ladzi la tamut, Engkaulah maha hidup dan tidak akan pernah mati. Sedangkan jin wal insu dan manusia yang mutuna, mereka semua pasti mati. Kenapa ada kalimat sedangkan manusia dan jin semua pasti mati? Setelah diungkapkan hanya kepadamu lah aku mohon pertolongan, perlindungan dan lain sebagainya. Ini kadang ada banyak manusia ya, dia menyandarkannya itu memohon pertolongan itu hanya kepada manusia atau ke bangsa jin. Padahal wal jinnu wal insu yamutuna, semua mereka pasti mati. Ini pelajaran yang berharga. Ada manusia di kalangan manusia, insya Allah bukan kita, yang menyandarkan segala-galanya itu kepada manusia. Atau hanya kepada manusia dia dijadikan sebagai sandarannya. Atau bahkan juga tidak sedikit kepada makhluk-makhluk selain manusia, itu makhluk gaib, jin dan lain sebagainya. Itu tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Sebab Rasul di sini memberikan penekanan, ya, memberikan pelajaran kepada kita bahwa bersandarnya, bertawakalnya, berserah dirinya, memohon perlindungannya kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan pernah mati. Siapa dia? Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan manusia dan jin, kenapa tiba-tiba ada kalimat wal jinnu wal insu yamutuna? Di akhir kalimatnya itu ada manusia dan jin mati. Sebab ada manusia yang memohon pertolongannya, menyandarkannya itu kepada selain Allah. Dan itulah kategori syirik. Meminta tolong dalam hal profesional, dalam hal lain, keduniawian atau yang nampak dan yang lazim, itu bukan kesyirikan kepada manusia. Punten pangjanakeun barang, ka dokter pangobati, itu profesional. Tetapi dalam hal menyandarkan segalanya, lalu dia tidak bertawakal kepada Allah, hanya kepada manusia, itu yang dilarang. Ya. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, ketika ada kalimah misalkan sederhana, tetapi juga ini harus diingatkan, tenang we, abdi mah aya anjeun lah, aya bapak abdi lah, pastilah. Nah, kita ingatkan, ya Allah gitu. Abdi ke dalam tadi tolong ke Allah memal tiasa nulung anjeun gitu. Jadi sedikit meluruskan kalimah-kalimah yang sederhana gitu. Jadi jangan selalu ada aya didinya lah, bukan nama beres lah, saya panggilkeun misalkan. Nah, aku orang teh luruskeun. Henteu. Amun abdi gering, abdi geus dipecat teh kerja deui kumaha gitu. Qadarullah segalana ge karena Allah. Aya Allah. Abdi tiasa ngabantos eta ge hakikatna mati Allah. Allah masih memarinan ke abdi jabatan, Allah masih memarinan gitu. Sederhana itu teh, tetapi sedikit diluruskan. Jangan semata-mata karena dirinya, karena manusia. Lamun tadi bantuan ku urang mah saya teh moal jadi. Nah, itu sebaliknya buat diri kita, nggak boleh kita mengatakan demikian. Mun gara-gara urang mah. Tuh mau jadi naon misalkan. Baheula diasupkeun ku urang syariatna gitu. Coba lah berharita urangna tidak punya jabatan itu. Kan yang ngasih itu juga Allah hakikatnya. Nah, itu sedikit kalimah-kalimah sederhana, sepele, tetapi sebetulnya juga harus selalu dikaitkan dengan akidah, dengan nilai-nilai ketauhidan. Nah, apalagi dengan jin ya. Ini kekuatan gaib, ini pemberian dari Mbah Anu misalkan. Lamun orang teu mawa eta mah harita teu dipesakan, urang teu disakuan, teuing urang sih karena dibegal harita. Nah, jadi padahal daya hubungannya gitu. Nah, jadi bukan kekuatan-kekuatan gaib.
Makanya Rasul mencontohkan keluar rumah bismillahi tawakkaltu 'ala Allah tuh. Kalimatnya 'ala Allah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Bukan tidak ada daya dan upaya kecuali benda-benda, bukan. Tetapi karena pertolongan Allah. Nah, hati-hati kita dengan mengaitkan itu kepada benda-benda lalu memiliki kekuatan, bisa memberikan manfaat, menolak bala atau mudarat, itu hati-hati. Mulai kita kikislah. Mungkin masa dulu, masa muda-muda, wah obsesi itu pernah kan ada yang begitu. Ustaz, bisa cina kantos, masang susu, ayah pak, ayah kan wede mah tos terjadi, ayah jauh, pameget. Nah, gering hodo baheula mencana ngora cenah hayang menguasai, hayang panggagah. Genep pak, masang teh genep pak, keur kanuragan, mun gelut teh jago. Terus hayang dicabut ayeuna cenah gitu kan, itu hayang. Jadi ternyata aya nu kari itu teh. Dan baheula ternyata masa jahiliyah abdi teh hayang karasaan teh hayang panggagahna we cenah. Kabatur teh wah kasieun nah baheula mah cenah. Eta masang susuk. Mah teh dina awak. Genep masang teh. Di mana aya lah masang teh ti anu gitu. Nah, masa lalu. Nah, rata-rata lamun teu dicabut kalau tidak dihilangkan, nah itu bisa mengganggu ke di akhir hayatnya itu. Sakaratul mautnya itu. Iya. Agak lama itu biasanya. Biasanya begitu. Tetapi itu masa lalu. Kita semua sandarkan hanya kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Kemudian as-salis hadis yang ketiga. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma aidan, masih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala hasbunallahu wa ni'mal wakil. Qalaha Ibrahim alaihi salam hina ulqiya finnar wa qalaha Muhammad sallallahu alaihi wasallam hina qalu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ini kalimat sederhana Pak, yuk kita amalkan. Kita amalkan. Kalau yang tadi mungkin panjang. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu. Nah, saya juga dulu hafal. Allahumma a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta dillani antal hayyul ladzi la yamut wal jinnu wal insu yamut. Atau yang tadi doanya sampai khosomtu sampai situ. Mungkin panjang dan asing bagi Bapak. Ini harusnya hafal. Ya. Wa fi riwayatin lahu an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala kana akhiru qauli Ibrahim alaihi salam hina ulqiya finnar hasbiyallahu wa ni'mal wakil, dalam riwayat yang lain. Nah, ini doa yang sederhana, hafalkan dan dawamkan. Ibnu Abbas berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hafal Pak kira-kira? Coba Pak sama-sama. Kita biar gak ngantuk. 1, 2, 3. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Oke. Cukuplah Allah itu sebagai penolong kita dan dia adalah sebaik-baiknya pelindung. Coba Bapak teh keur rada keueum dia ngaliwat ke tempat ieu teh kitu nya. Alah ieu rada iya ya. Pokoknya banyak ketakutan atau banyak masalah, banyak zikir ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Mau diperpanjang wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah, doa ini Pak yang barusan kita baca dikatakan oleh Ibrahim alaihissalam ketika beliau dilemparkan ke dalam api. Tuh Nabi Ibrahim mengamalkannya ketika hendak dilemparkan ke api. Ketika diikat oleh Namrud bala tentaranya, kemudian mau dilemparkan ke dalam gejolak api yang sedang menyala, Ibrahim alaihissalam mengucapkan kalimat ini. Berarti ini sudah sejak zaman Nabi Ibrahim. Sedangkan Nabi Ibrahim hidup tahun berapa Pak? Ada yang tahu? Pak, Nabi Ibrahim itu hidup tahun abad ke-18 sebelum Masehi. Sabaraha ribu tahun di ayeuna. Abad ke-18 sebelum Masehi. Rasulullah SAW lahir 571 Masehi. Rasul lahir. Berarti kalau abad ke-18 tahun berapa? 1800 tahun sebelum Masehi. Oke, ditambah 570 hiji sabaraha? 1800 tambah 500 Pak Agus sabaraha? 2370 hiji. Baru lahir Rasulullah Nabi Muhammad, Pak. Lila, Pak. Ti Nabi Ibrahim kerja Rasul ribuan tahun, Pak, Nabi Muhammad. Makanya Nabi Ibrahim Abul Anbiya, bapak para nabi. Banyak melahirkan nabi-nabi.
Ya, dari Ismail Nabi Muhammad ke bawah, dari Ishak beda ibu kan, Ismail dari Hajar, Ishak dari Sarah, itu ke Nabi Isa. Kan Isa Muhammad, urutan ke-24 dan ke-25 kan. Nah, itu jadi saudara sebapak. Maksudnya keturunannya ke atasnya gitu. Nah, itu tapi beda ibu gitu. Nah, itu lama Pak Nabi Ibrahim sudah mengajarkan doa ini, hasbunallah wa ni'mal wakil, abad ke-18 sebelum Masehi. Dan diamalkan kemudian doa ini juga, kalimat ini juga pernah diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika orang-orang berkata, sesungguhnya orang-orang telah berkumpul untuk memerangi kalian. Ketika orang kafir pada waktu itu mengatakan, wahai Muhammad atau wahai Rasulullah, kata para sahabat, manusia orang-orang kafir sudah berkumpul akan memerangi engkau. Maka takutilah mereka. Disebut oleh sebahagian manusia itu, takut engkau atas mereka. Apa kata Rasul? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Perkataan itu malah menambah keimanan mereka. Ketika Rasul mengatakan kalimat itu, para sahabat semakin bertambah keimanannya. Tuh, Pak. Jadi banyak Pak fungsinya ya. Doa itu sederhana. Orang ketakutan, Pak Agus ingin diserang oleh musuhnya, bisa melawan yang musuhnya, atau kita ketakutan apapun, nah, maka perbanyak doa ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, ini sudah terjadi sejak zaman dulu. Kalimat ini. Jadi, apakah masih relevan? Masih, Pak. Jadi kalau ayat-ayat atau hadis-hadis dalil itu khitabnya secara khusus kepada Rasulullah, tetapi maknanya umum maksudnya. Makanya ada kaidah al-khitabu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Bukan la bi khusus sabab itu bukan secara khusus kepada Rasul, tetapi keumuman lafaz ini kepada kita semua. Orang punya pekerjaan, can gol, panono, proyek, can bacakan iya. Wirid, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Atau hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya. Ada piutang di luar, uang banyak. Ya cari malalayar. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Perbanyak doa itu. Supaya Allah berikan pertolongan, lewat dia diberikan rezeki, nanti dibayar piutangnya. Ya banyak. Tergantung kita niatkan, tapi semata-mata karena Allah. Kan kita yang baca bukan memohon kepada selain Allah. Kalimatnya jelas, hasbunallah wa ni'mal wakil, kan kepada Allah. Wa idza apa kata Rasul, jika engkau minta pertolongan fasta'in billah, mintalah kepada Allah. Jika engkau minta perlindungan fasta'iz billah, mintalah perlindungan kepada Allah. Diperintahkan ke Rasul, Pak. Kan gitu. Rasul yang memerintahkan. Kalau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Fasta'in billah. Jika minta perlindunganlah kepada Allah. Jelas Pak dalilnya. Maka ini masih relevan, masih boleh diamalkan oleh kita sampai hari ini. Dalam riwayat Bukhari yang lain, Ibnu Abbas berkata, kalimat terakhir yang diucapkan Nabi Ibrahim ketika beliau dilemparkan ke dalam api adalah hasbiyallah. Ada riwayat lain bukan hasbunallah, tapi hasbiyallah. Boleh. Boleh hasbunallah, boleh hasbiyallah. Tapi sama kesananya, wa ni'mal wakil. Jadi boleh hasbunallah wa ni'mal wakil, boleh hasbiyallah. Pilih ayat pertarusan, nah cana usan dularas mana itu? Hasbunallah, hasbiyallah. Dua-duanya boleh. Dua-duanya laras. Sebab dua-duanya ada dasarnya, ada dalilnya, ada tuntunannya. Nah, begitu ya. Jadi kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil itu ya bisa menjauhkan kita dari setiap kejahatan dengan izin Allah. Karena ada kalimat di situ wa ni'mal wakil. Dengan izin Allah bisa menjauhkan kejahatan. Kareung hariwang yang lewat ke tempat ieu, datang ke kampung ieu, baca. Ya. Kemudian apalagi? Maka seorang manusia apabila melihat sekelompok orang, apakah mereka kawan atau musuhnya, ketika kita cenah euy dihareup keur ngarumpul. Bapaknya lira masuk. Cenah suksieun para barudak teu balener. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Melihat sekelompok orang, kita ada ketakutan, ada kan benten atau baheula keur kan orang teh hayang teh ku aing dilawan. Beda aya namanya sekolah teh. Sekolah teh beda ya. Banyak tawakal, banyak serahkan. Apakah mereka kawan atau musuhnya? Ia harus mengucapkan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil atau hasbiyallah wa ni'mal wakil. Yo, sederhana tapi maknanya dalam. Itulah yang saya bilang tadi.
bimbingan kehidupan, Pak. Sebab doa itu apa kata Rasul? Ad-du'a silahul mu'minin. Doa itu senjata orang yang beriman, Pak. Orang tenyanak bedog, tenyanak golok, tenyanak pedang. Diharup maroha pedang. Iya we senjata orang. Sebab doa itu adalah senjata orang beriman. Dengan izin Allah. Kan pernah apa kejadian? Ini kisah nyata. Di Amerika kalau tidak salah, ini saya harus jelaskan. Ada di Amerika itu Pak kisah nyata, Pak. Seseorang muslimah, dia selalu mendawamkan ayat kursi, Pak. Nah, ini juga dalil yang lain ini. Maka ayat kursi ini sebisa mungkin jangan ditinggalkan ba'da sholat, Pak. Ya. Pernah suatu hari, Pak, si seorang wanita, ini kisah nyata, diceritakan di media juga ada. Dia melewati satu lorong, ya, yang tempat itu selalu ada begal, ada penjahat loh, ada penjahat di tempat itu. Kemudian pada satu ketika kejadian, si wanita itu melewati tempat itu, tapi dia tidak diapa-apain, ya, tidak diapa-apain oleh begal itu, oleh penjahat itu. Namun pendek cerita, kemudian terjadilah dalam suatu waktu, ya, kalau nggak salah si begal itu terkena karma lah, terkena, mungkin dia juga harus dirawat atau dia apa. Nah, si wanita ini bertanya gitu kan, kenapa engkau tidak membegalku? Bahasa orang begal lah. Pada waktu itu, bagaimana mungkin aku bisa membegalmu? Aku melihat ada bodyguard yang sangat besar mengiringimu. Ini kisah nyata, Pak. Mana mungkin aku mau membegalmu gitu. Karena ada seseorang mengawalmu sangat besar. Padahal wanita itu nggak punya siapa-siapa. Aku sendirian. Aku tidak bersama siapapun. Nah, jadi Allah utus malaikat untuk melindunginya sehingga nampak di pandangan orang kafir, orang jahat tadi seakan-akan dia ada bodyguardnya. Bisa jadi, Pak, orang sorangan ditinggali ku jelema baru 10-an teh 20 orang gitu. Kalau lebih loba ternyata kan gitu. Dilihat oleh mereka begitu. Nah, ternyata si wanita ini selalu mendawamkan ayat kursi. Mendawamkan itu. Luar biasa. Ini juga sama, Pak, orang-orang Israel atau Yahudi itu sama. Mereka juga seakan-akan katanya kalau melihat orang Palestina itu seperti banyak, Pak. Kalau berhadapan kan mereka perangnya kan sembunyi, Pak. Sembunyi, pijit, bledug gitu kan. Bledug. Dan berhadapan mah kariih Pak kencing. Kisah nyata, Pak. Orang Israel itu terkencing bahkan gak bisa lari ketika berhadapan dengan orang-orang Palestina apa namanya? Gaza itu apa? Hamas atau tentara-tentara Hamas. Itu kisah nyata. Disebutkan dalam kisah itu, saya baca juga, saya lihat videonya, mereka itu menggigil pakai ketakutan. Bahkan pengakuan si tentara Israel ini, dia stres. Aku seperti berperang dengan hantu. Ada kan videonya viral, PR ya, ada kan? Aku seperti berperang dengan hantu. Mereka itu Hamas tuh hantu semua. Mereka banyak, tapi tidak jelas dari mana datangnya katanya. Ditembak ini pindah ke sini, Pak. Itu pandangan dia, Pak. Kalau pandangan orang Hamas biasa saja mungkin. Dia tidak melihat itu, tapi pandangan orang kafir itu seperti banyak. Itu diakui oleh tentara Israel. Stres dia, aku mau mati saja. Aku tidak mau dikirim kembali ke Palestina, aku tidak mau berperang lagi. Itu kisah nyata, Pak, ada videonya. Stres, Pak. Jadi hal yang demikian itu bukan hoak, Pak. Bukan hoak. Bagaimana Rasul perang Badar, Pak? Itu 313 melawan 900 sekian atau 1000. Betul gak? Menang, Pak. Jadi jangan sampai kita berpikir, itu biasanya kan ada yang tidak percaya. Ya, pertolongan Allah itu tidak mustahil. Makanya tadi doa itu adalah senjata orang yang beriman. Itu dengan doa, dengan memohon pertolongan kepada Allah terjadi, Pak. Kencing, Pak. Jadi orang Israel itu, orang Yahudi itu terkencing-kencing. Bahkan gak bisa lari. Dia ketakutan. Mungkin dalam pandangan dia malaikat itu menyeramkan gitu. Mau nembak kemana, nggak jelas. Nah, itu terjadi. Itu bukan dulu, ini zaman sekarang. Gitu. Kalau tadi saya ceritakan dulu kan, zaman dulu, zaman Rasul kan, kemudian ada kisah di Amerika, ini yang terbaru juga di Palestina. Nah, Masya Allah, tabarakallah kan. Seperti itulah pertolongan Allah itu tidak
tidak mustahil dan ada pertolongan Allah itu. Nah, maka silahkan barangkali ada pertanyaan. Kalau ada ya, kalau tidak ada ya nggak apa-apa. Kalau ada pertanyaan silahkan. Ada pertanyaan? Mangga. Waalaikumsalam. Doa tahajud. Iya. Ada memang. Terus? Betul. Iya. Jadi doanya sangat baik. Memang doa-doa yang disusun itu kadang susunannya para ulama. Tetapi berdasarkan dalil. Seperti doa-doa sholat duha, doa ba'da sholat tahajud. Ini memang ada di sholat tahajud, setelah sholat tahajud. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu. Kan itu kan? Kemudian wa alaika tawakkaltu atau wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khosamtu. Terus panjangkan dalam sholat tahajud. Boleh kapan saja. Tidak mesti khusus setelah tahajud. Sebab doa itu juga salah satunya doa yang disusun oleh para ulama. Jadi doa ini Pak, ada doa yang langsung dari Al-Quran, ada doa yang dari hadis, ada doa yang susunan para ulama. Ketika kita mengatakan, tapi doanya dari hadis, hanya para ulama menempatkan. Nah gitu, kalau doa ini doanya dari hadis, dari dalil, hanya ulama ada yang menempatkan ba'da sholat tahajud. Tetapi bukan berarti dibaca selain di ba'da sholat tahajud juga tidak boleh, bukan. Boleh kapan saja. Bahkan yang ketiga ada doa yang hanya disusun oleh para sahabat atau marfu ya, tidak sampai ke Rasul. Atau juga ada yang disusun oleh tabi'in, ulama-ulama salaf, tabi'in. Artinya apa? Doa ini boleh disusun oleh kita sendiri pun boleh sebenarnya. Makanya saya bilang tadi, apakah ini bid'ah? Tidak. Bid'ah itu jika tidak ada dalil bid'ah. Bukan jika tidak dilakukan Rasul bid'ah. Banyak yang tidak dilakukan Rasul, tapi kalau ada dalilnya tidak bid'ah. Seperti doa, ya Allah, anggota dewan misalkan, atau doa ketika Agustusan, kami bersimpuh atau berkumpul pada hari ini di tempat ini, memohon kepadamu, jauhkan segala macam bahaya dari negara kami. Kan nggak ada Rasul mencontohkan negara Indonesia, kan tidak pernah Rasul menyebutkan itu. Oleh karena itu tidak bid'ah. Selama doa itu pertama bukan untuk memutuskan silaturahim, yang kedua bukan untuk melakukan kejahatan. Boleh, termasuk disusun oleh kita selama doa itu baik. Apalagi ini doa dari hadis, boleh kapan saja. Doa itu ibadah apa? Iya, benar. Tapi kita membuat susunan doa sendiri boleh nggak? Boleh. Ya kan kalau ibadah berarti bid'ah? Tidak, karena ada dalil. Apa kata dalil? Berdoalah sebanyak-banyaknya atau memohon, mintalah kepada Allah. Di situ diperintahkan berdoa apa saja. Pertama, tingkatannya doa diambil dari Al-Quran. Banyak Pak. Rabbana atina fid dunya hasanah, Al-Quran. Yang kedua tingkatannya itu dari hadis. Yang ketiga dari sahabat, para sahabat marfu. Yang keempat dari tabi'in dan para ulama. Itu ada ulama menyusun tingkatan-tingkatan doa yang paling afdol, yang paling utama. Tapi pada prinsipnya boleh-boleh saja kita pun memohon dengan bahasa kita. Ya Allah, hamba memohon kepadamu. Pada waktu ini hamba bersimpuh kepadamu. Memohon kepadamu. Anak hamba sedang ujian, ya Allah, berikanlah kemudahan. Sedang melamar pekerjaan. Tunjukkan pekerjaan yang lebih barokah. Kan nggak ada dicontohkan ke Rasul doa gitu. Boleh Pak Tenana. Kan boleh-boleh saja coba lah dibid'ahkan. Kumaha atuh doana. Nah, jadi boleh-boleh saja ku bahasa orang gitu. Tak itu pangintennya. Silahkan barangkali ada yang lain. Kalau ada gitu. Kalau nggak ada ya cukup. Kita satu hadis terakhir. Ada? Tidak ada? Oke, Pak Nono silahkan.
Terutama di saat seperti subuh, maghrib dan isya kan dijalankan. Isya seperti ya, rakaat 1, 2 dijalankan terus dilanjut dengan surah atau ayat Al-Quran. Rakaat ketiga dan keempatnya itu di saat tidak dijalankan untuk makmum dan imam, apakah disunahkan baca surah setelah Fatihah atau tidak? Pertama memang dalam sholat itu, dalam hal ini berjamaah secara umum ya, saya sampaikan secara umum, maka makmum itu mengikuti imam. Sehingga ada keterangan seandainya makmum juga tidak membaca Al-Fatihah, maka cukup Fatihahnya imam. Ya. Seperti kita ngikutinya di akhir bacaan surat imam misalkan. Sehingga langsung kita takbiratul ihram, kemudian kita mengikuti sholat itu sah, dianggap 1 rakaat. Dengan batasan jumhur ulama menyebutkan batasan itu ruku. Batasan akhirnya ruku. Selama tidak mendapati ruku maka tidak dihitung 1 rakaat. Kalau masih mendapati ruku 1 rakaat. Artinya dalam hal ini berarti makmum itu sangat bergantung kepada, dalam hal ini ya, kepada imam. Mengikuti imam gitu. Tidak bisa memaksakan Fatihah kalau imam sudah ruku. Itu yang pertama, meskipun dalam kondisi begitu. Fatihahnya pun tidak mesti dibaca gitu maksud saya, dalam kondisi itu. Nah, apalagi kalau misalkan di rakaat ketiga dan keempat, lalu imam itu sudah ruku dan pasti hanya membaca Al-Fatihah, kita memaksakan membaca surat. Jadi cukup Fatihah saja. Cukup Fatihah saja. Kalau dalam hal khufinya tidak terdengar suara imam. Kalau jaharnya, ketika imam jahar, itu bahkan ada ulama menyebutkan makmum itu hanya mendengarkan saja, tidak membaca Fatihah pun sah. Tapi jumhur ulama menyebutkan berpandangan membaca Al-Fatihah. Sebab ada dalil Fatihahnya imam itu, makmum itu membaca Al-Fatihahnya caranya itu bisa mengikuti Fatihah imam. Dan itu yang afdol. Mengapa? Sebab aminnya akan bersama-sama. Imam membaca Alhamdulillahirabbil alamin selesai, makmum baru mengikuti Alhamdulillahirabbil alamin misalkan. Begitu waladdallin imam, makmum pun waladdallin. Jadi beda jeda sedikit. Begitu amin bebarengan aminnya, itu yang afdol. Kata sebagian ulama itu yang afdol. Mengapa? Karena ada aminnya makmum itu diaminkan, aminnya imam dan makmum itu diaminkan oleh para malaikat. Tetapi juga Al-Syafi'i misalkan, dia membaca Al-Fatihah setelah imam membaca Al-Fatihah atau ketika imam membaca surah. Tetapi overall, secara keseluruhan ada pandangan bahwa makmum itu cukup mendengarkan saja. Fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Jika Al-Qur'an dibacakan maka dengarkan. Sehingga sah. Seandainya hanya mendengarkan, ini dalam jahar. Ketika jahar, ya, seandainya hanya mendengarkan itu juga sah. Sebab ketika kita takbiratul ihram di akhir, nggak keburu Al-Fatihah, itu ikuti saja. Imam mau ruku ya ikut ruku, jangan dipaksakan baca Al-Fatihah sampai imam sudah i'tidal kita baru mau ruku misalkan. Atau baca Al-Fatihahnya baletotan, balelol. Apa namanya itu digancangkan. Tidak perlu. Ikuti saja dan itu sah mengikuti imam. Tapi dalam 2 rakaat terakhir kalau isya yang khufi tadi yang tidak terdengar, itu sebaiknya bahkan dianjurkan ini makmum baca Al-Fatihah. Sebab kita tidak mendengarkan bacaan imam. Bisa dipahami ya? Tadi kan kalau mendengar bacaan imam ada 2 pendapat. Cukup mendengarkan saja, tapi dianjurkan jumhur ulama baca Al-Fatihah dengan 2 cara tadi, baik mengikuti imam ataupun ketika imam baca surah. Tapi ketika khofi itu sepakat. Kita baca Al-Fatihah. Dan apakah harus baca surat? Cukup Fatihah saja. Begitu ya. Saya kira itu barangkali untuk di sholat berjamaah. Cukup? Cakap ya. Itu saja mungkin kita terakhiri sedikit saja. Ar-Rabi yang keempat, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mithlu afidatit thair kila ma'nahu mutawakkaluna wa kila qulubuhum raqiqah. Ini hadis yang terakhir di hadis pembahasan kita pagi hari ini.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada Nabi SAW bersabda, akan masuk ke dalam surga, ya, yaitu suatu kaum yang hati mereka berpendirian seperti hati burung, lembut. Nah, diumpamakan ya seperti hati burung. Siapa mereka? Nah, siapa mereka? Adalah orang-orang yang bertawakal. Dan dalam kalimat lain, mereka yang hatinya lemah lembut. Oleh karenanya bertawakal ini, tawakal itu adalah lawan ataupun salah satu cara sikap menghilangkan kesombongan, Pak. Mengapa? Sebab menyandarkannya kepada Allah, bukan semata kepada kemampuan kita. Hebat sih Bapak, rumah megah, mobil mewah. Pemajikan naon Pak Her? Rumah megah, mobil mewah. Sudah kudu kawas urang atuh usaha tuh. Nah, dinya mau usaha rek kitu, malah kemajuan tingali urang atuh. Nah, itu kan kesombongan itu. Jadi menyandarkan hasil itu oleh dirinya. Nah, Pak? Korun seperti korun. Itu jadi menganggap itu hasil dirinya semata. Nah, orang yang bertawakal itu akan lembut hatinya. Makanya orang-orang yang bertawakal itu seperti hati burung. Dan orang yang akan masuk surga itu adalah kelompok yang hatinya bertawakal atau hatinya lemah lembut. Karena tawakal itu gambaran atau menjadi satu jawaban bagaimana menghindari atau menghilangkan kesombongan. Kumaha orang teh sebatas sombong, banyak tawakal. Artinya apa? Semata ataupun hakikatnya apapun yang kita miliki, baik jabatan, kejayaan, kesuksesan, materi, apapun, semua adalah pemberian Allah. Bukan hasil saya semata. Nah, dengan demikian kan menjadi lembut hatinya. Tidak kesombongan. Nah, kalau tidak demikian, bahaya nanti. Nah, begitu barangkali ya. Itu dalam kehidupan. Saya kira itu saja yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Semoga ada hikmah dan manfaatnya. Menambah wawasan bagi kita semua. Mari kita mohon kepada Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amin. Allahumma la tada'a lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa shafaitah wa la 'aiban illa satartah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من كل حال أهل النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.